Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang Mandau Kalimantan. Nah, eh, ada beberapa pertanyaan dari klien saya. Mas, apakah Mandau Kalimantan itu tuanya sama seperti keris-keris Jawa atau keris-keris Nusantara? Kalau untuk membahas tua, ya, pusaka Mandau itu lebih spesifik untuk pusaka yang digunakan untuk perlindungan diri, bukan semata-mata digunakan untuk tua pengasihan, tua untuk usaha dan lain sebagainya. Karena kita tahu di bangsa Kalimantan, di bangsa suku atau subrumpun di daerah Kalimantan itu sangat bergelimang, baik itu tanaman, hewan dan lain sebagainya. Jadi lebih ke memanfaatkan kekayaan alam. Jadi pusaka Mandau atau senjata Mandau itu dibawa-bawa bepergian, dibawa untuk ke hutan, untuk berburu, untuk melindungi dirinya dari serangan beruang, macan, kumbang atau lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi, Mas, kok pusaka Mandau itu identik dengan ornamen yang, mohon maaf, sedikit agak mistik atau spiritualis? Ya, karena ini adalah simbolik dari bangsa Kalimantan yang mana sangat banyak sekali flora dan fauna di daerah tersebut. Contohnya kayak ini namanya gigi payau. Gigi payau itu nama lain kalau orang umum mengatakan rusa, atau juga yang menyebutkan juga kancil. Entah itu bahasanya masing-masing, tapi lebih ke payau. Dan pada umumnya Mandau itu pasti ada pisau kecil yang terselip di sini. Ini untuk apa? Nah, ini biasanya untuk mengupas buah. Jadi yang kecil ini tidak beracun. Jadi yang kecil ini lebih identik untuk keseharian, untuk hal-hal yang kecil, mengupas buah-buah, mengupas dan lain sebagainya. Jadi lebih praktis ketika bawa-bawa. Dan untuk yang besarnya ini untuk perlindungan atau senjata, atau baik itu menebang pohon-pohon, ranting-ranting yang menghalangi jalan ketika kita ke hutan. Nah, terus perbedaan pusaka Mandau dengan Mandau biasa apa, Mas? Kalau dari tutur kata teman saya, pusaka Mandau itu identik dengan handle yang sudah diganti dengan tulang. Tulangnya bukan semata-mata tulang manusia atau tulang korban ketika kita bangsa Kalimantan itu perang dengan suku lain, kemudian ada yang meninggal, tulangnya digunakan. Bukan. Mitosnya kan ada yang mengatakan tulang-tulang dari korban yang sudah kalah dijadikan handle, bukan. Tapi tulang-tulang hewan, ya. Terus katakan kan sekali lagi tulang hewan. Nah, jika sudah diganti dengan tulang, itu artinya Mandau tersebut sudah dipusakakan atau sudah tidak berkecimpung di keduniawian, atau tidak digunakan untuk berburu, untuk perlindungan diri, atau tidak dibawa-bawa. Jadi lebih identik untuk disimpan di rumah saja, seperti itu. Nah, biasanya juga Mandau Kalimantan itu ada ornamen kayak minyak-minyak. Nah, ini biasanya Mandau Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu ada ornamen minyak-minyak. Itu konon katanya, atau dari tutur kata komunitas Wasaka yang ada di Kalimantan, mengatakan bahwa minyak tersebut adalah simbol untuk menghargai leluhur ataupun makhluk yang memang sudah bersemayam di pusaka Mandau yang diberi minyak tersebut. Jadi minyaknya tidak semata-mata dioles, tapi digantungkan, dan itu pun bisa berkurang dengan sendirinya minyaknya. Jadi minyaknya itu boleh menggunakan minyak apa saja, terkadang lebih dari satu. Kiranya cukup perbedaan dari Mandau dan pusaka keris dari fungsinya. Perlu saya ingatkan, fungsi Mandau lebih identik dengan keperlindungan. Jadi bukan semata-mata Mandau tersebut digunakan untuk penglaris atau pengasihan atau apapun. Jadi lebih ke perlindungan, berbeda dengan pusaka keris. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.